Halo teman-teman semua, seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita bekerja secara drastis. Banyak dari karyawan-karyawan yang harus beradaptasi dengan sistem kerja dari rumah atau WFH. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa karyawan mulai merasa betah dengan sistem WFH ini? Lalu, bagaimana peran pemimpin dalam menghadapi situasi seperti ini? Apakah mereka harus khawatir tentang produktivitas karyawan atau justru memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kinerja tim? Mari kita simak dan lihat studi kasus ini. Halo semuanya, makasih ya udah hadir. Jadi sebelum kantor dibuka lagi minggu depan, saya mau dengar nih langsung dari kalian soal sistem kerja. Jadi saya dengar-dengar nih ada desas-desus yang bilang WFH ini lebih bikin fokus ya. Terus alasan saya ngundang kalian bertiga karena kalian bertiga ini yang paling banyak menyinggung dengan sistem kerja fleksibel ini. Jovita dengan ide-ide kreatif kamu yang suka muncul tengah malam. Terus Kaila, Ratu Deadline. Lalu Harta ya, kamu paling lincah urus tim digital yang kadang nyebar dari Medan sampai Jakarta. Hmm, Makasih Mas Yazid. Akhirnya ada Zoom meeting yang bukan buat pengumuman mendadak, tapi wajib. BTW, betul Mas. Soalnya kalau WFO, fokus saya terbagi dua, kerja dan cari colokan. Jujur ya mas, WFH itu buat saya lebih gampang atur waktu. Kadang kerjaan numpuk, tapi di rumah saya bisa langsung difokus gitu loh, dan hasilnya malah lebih cepat selesai. Dari sisi komunikasi digital, saya lihat kolaborasi kita justru makin efektif waktu. Semua update cepat, lebih fokus, dan gak keburu-buru pula kayak pas WFO. Dan Mas jujur aja, kadang kalau ngantor tuh lebih banyak small talk daripada kerja. WFH hemat energi sosial juga loh. Iya ya, saya paham. Tapi sebagai manajer yang baru dipromosiin, saya juga punya tanggung jawab nih. Saya harus pastikan semuanya kerja target tercapai. Nah, kalau fleksibel, saya khawatir koordinasi kita bisa nggak beraturan. Solusinya, kita bisa buat jam kerja sinkron, misalnya jam 10 sampai jam 2. Semua wajib standby dan bisa rapat dadakan. Di luar jam itu, bebas atur sendiri. Sisanya bebas, asal tugas selesai. Jadi, bukan kerja seenaknya, tapi kerja dengan cara sendiri. Tambahin juga satu hari WFO buat temut muka, minimal biar kita wajarakan kerja, plus seru juga brainstorming sambil makan gorengan. Untuk laporan kita bisa bikin dashboard mingguan via Notion atau Trello buat tracking tugas. Saya bantu desain Mas biar bisa lebih progres tim tanpa perlu baca PDF tebal. Lalu komunikasi timnya gimana? Gini Mas, jadi kita bisa jadwalkan satu tim per minggu. Bisa lewat Zoom kayak gini, biar kita bisa tetap terhubung. Oke, jadi kita bahas fleksibilitas berbasis hasil ya, bukan berbasis jam duduk. Tapi kalau ada yang mulai lepas tanggung jawab gimana tuh? Evaluasi tetap jalan Mas. Kita tentukan indikator pertama tiap divisi. Kita tentukan indikator performa tiap divisi. Kalau ada yang underperform, kita panggil, kita kasih pendapat. Kalau perlu, coaching satu-satu, tapi secara virtual dulu, biar nggak langsung tegang. Kita juga bisa survei kerja Mas tiap bulannya biar tahu sistem ini beneran bikin semangat atau malah menurun. Oke, saya akan susun draft perjanjian berdasarkan diskusi kita ini. Jadi sistem fleksibilitas kita uji coba dulu sebulan ya, lalu kita monitor sama-sama, oke? Sip, Mas. Tapi pastikan sinyalnya lancar ya. Soalnya Zoom tanpa sinyal itu bukan kerja, tapi taruhan.
Bener banget. Dan jangan lupa atur jadwal meeting kita mingguan ya. Fleksibel bukan berarti bebas dari koordinasi. Setuju, fleksibel itu bukan santai tapi strategis. Oke, terima kasih ya udah mau meluangkan waktunya hadir ke Zoom ini. Makasih ya Mas, makasih teman-teman. Makasih juga Mas. Makasih Mas dan Ya, teman-teman. sama-sama Izin live semuanya. ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kita bahas bisa bermanfaat untuk semua orang, terutama bagi para pemimpin dan karyawan yang masih beradaptasi dengan sistem WFH. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.